Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel bersama saya Parlendo Ngarsitompul. Kali ini kita akan membahas latihan soal PTS atau TS muatan IPA tema 6 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Adik-adik yang belum subscribe, subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya, tekan like, kemudian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa adik-adik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Menghargai perbedaan, menghormati orang tua, kemudian dan cinta kepada bangsa dan negara. Oke adik-adik, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sumber energi panas utama di bumi adalah A. Matahari, B. Api, C. Gesekan dua benda, D. Listrik. Ya, tentu jawabannya adalah A. Matahari. Karena matahari merupakan sumber energi panas utama di bumi. Kemudian soal yang kedua, berikut peralatan yang menghasilkan energi panas adalah A. Kompor, B. Radio, C. Kipas angin, D. Blender. Ya, tentu jawabannya adalah A. Kompor. Kemudian soal yang ketiga, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas disebut A. Sumber energi listrik, B. Sumber energi panas, C. Sumber energi gerak, D. Sumber tenaga. Jawaban yang benar adalah ya, B. Sumber energi panas. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Oke, kemudian soal yang keempat, dua telapak tangan yang saling bergesekan dapat menghasilkan energi A. Gerak, B. Pegas, C. Panas, D. Api. Jawaban yang benar adalah ya, C. Panas, menghasilkan energi panas. Kemudian soal yang kelima, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah disebut A. Suhu, B. Energi, C. Tekanan, D. Kalor. Tentu jawaban yang benar adalah ya, D. Kalor. Kalor disebut juga dengan panas ya. Kemudian soal yang keenam, suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut A. Panas, B. Uap, C. Energi, D. Suhu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Suhu. Ya, buat adik-adik yang belum subscribe dulu ya. Oke. Soal yang ketujuh, alat mengukur suhu adalah A. Amperemeter, B. Termometer, C. Speedometer, D. Kalorimeter. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Termometer. Kemudian soal yang kedelapan, satuan kalor adalah A. Joule, B. Volt, C. Watt, D. Liter. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A. Joule. Jadi satuan kalor adalah disebut dengan Joule ya. Kemudian soal yang ke-9, semakin banyak energi kalor yang diterima oleh benda, maka suhu benda akan A. Naik, B. Turun, C. Tetap, D. Menjadi paling rendah. Tentu jawaban yang benar adalah A. Naik, maka suhu benda akan naik. Kemudian soal yang ke-10, gelas kaca pecah setelah dituangi air panas. Hal ini dikarenakan A. Gelas kaca tidak tahan panas, B. Gelas kaca mengalami penyusutan, C. Gelas kaca merupakan isolator, D. Pemuaian pada gelas yang tidak merata. Jawaban yang benar adalah D. Pemuaian pada gelas yang tidak merata. Kemudian soal yang ke-11, ukuran bingkai jendela dibuat lebih besar daripada ukuran kaca. Hal ini bertujuan agar kaca A. Tahan lama dari rayap, B. Tidak pecah pada saat memuai di siang hari, C. Mudah pecah pada saat penyusutan, D. Kaca tahan banting dari benda keras. Tentu jawaban yang benar adalah B.
tidak pecah pada saat memuai di siang hari. Kemudian soal yang ke-12, air yang terdapat pada wadah termometer adalah A. Air raksa, B. Air keras, C. Air freatik, D. Air artesis. Jawaban yang benar adalah A. Air raksa. Kemudian soal yang ke-13, bertambahnya panjang, lebar, baik ukuran suatu benda akibat adanya kenaikan suhu disebut A. Penyusutan, B. Tekanan, C. Pemuaian, D. Pelarutan. Jawaban yang benar adalah ya C. Pemuaian. Kemudian soal yang ke-14, berkurangnya panjang, lebar, baik ukuran suatu benda karena adanya penurunan suhu disebut A. Tekanan, B. Pelarutan, C. Penyusutan, D. Gaya. Tentu jawaban yang benar adalah ya C. Penyusutan. Kemudian soal yang ke-15, berikut di bawah ini merupakan peristiwa pemuaian kecuali A. Pemasangan bingkai jendela, B. Pemasangan sambungan rel kereta api, C. Pemasangan kabel telepon, D. Pengisian pada parfum. Jawaban yang benar adalah C. Pemasangan kabel telepon. Pemasangan kabel telepon merupakan peristiwa penyusutan. Kemudian soal yang ke-16, proses perpindahan kalor melalui zat perantara tetapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Penguapan, D. Radiasi. Jawaban yang benar adalah A. Konduksi. Kemudian soal yang ke-17, peristiwa berikut yang termasuk konduksi adalah A. Tubuh terasa panas pada saat berada di dekat api unggun, B. Tangan terasa panas ketika memegang gelas yang berisi air panas, C. Air yang dimasak di atas kompor lama-kelamaan mendidih, D. Panas matahari yang dapat dirasakan sampai ke bumi. Jawaban yang benar adalah B. Tangan terasa panas ketika memegang gelas yang berisi air panas. Kemudian soal yang ke-18, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang mengalami perpindahan adalah A. Partikelnya, B. Zat perantaranya, C. Energi panasnya, D. Udaranya. Jawaban yang benar adalah C. Energi panasnya. Kemudian soal yang ke-19, proses konduksi biasanya terjadi pada benda A. Logam, B. Plastik, C. Kayu, D. Karet. Tentu jawaban yang benar adalah A. Logam. Kemudian soal yang ke-20, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut A. Konduktor, B. Isolator, C. Iluminator, D. Konvektor. Jawaban yang benar adalah A. Konduktor. Kemudian soal yang ke-21, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut A. Konduktor, B. Isolator, C. Iluminator, D. Konvektor. Jawaban yang benar adalah ya B. Isolator. Kemudian soal yang ke-22, perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya disebut A. Konduksi, B. Radiasi, C. Kalor, D. Konveksi. Jawaban yang benar adalah ya D. Konveksi. Kemudian soal yang ke-23, perpindahan kalor secara konveksi dapat diamati pada A. Setrika listrik yang dipanaskan, B. Panas matahari sampai ke bumi, C. Memasak air, D. Menyalakan lampu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. Dapat diamati pada saat memasak air. Kemudian soal yang ke-24, terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konduktor, D. Konveksi.
Jawaban yang benar adalah D, secara konveksi. Kemudian soal yang ke-25, perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada zat A. Cair dan padat, B. Gas dan padat, C. Cair dan gas, D. Cair saja. Jawaban yang benar adalah C. Cair dan gas. Kemudian soal yang ke-26, perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara disebut A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konduktor. Jawaban yang benar adalah ya B. Radiasi. Kemudian soal yang ke-27, contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah A. Memasak air hingga mendidih, B. Menggoreng ikan dalam wajan, C. Gagang panci yang terasa panas saat memasak, D. Rasa hangat ketika duduk di dekat api unggun. Jawaban yang benar adalah D. Rasa hangat ketika duduk di dekat api unggun. Kemudian soal yang ke-28, panas matahari ke bumi merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Evaporasi. Jawaban yang benar adalah ya C. Radiasi. Kemudian soal yang ke-29, berikut benda yang tidak termasuk benda isolator adalah A. Kayu, B. Kain, C. Plastik, D. Logam. Jawaban yang benar adalah ya D. Logam. Kemudian soal yang ke-30, benda-benda di bawah ini termasuk konduktor adalah A. Kayu dan kaca, B. Besi dan aluminium, C. Plastik dan karet, D. Gabus dan kain. Jawaban yang benar adalah ya B. Besi dan aluminium. Kemudian soal yang ke-31, buat adik-adik yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, biar semakin semangat membuat channelnya. Gagang sendok terbuat dari plastik. Hal ini karena plastik bersifat A. Konduktor, B. Konvektor, C. Isolator, D. Isolasi. Jawaban yang benar adalah ya C. Isolator. Kemudian soal yang ke-32, panci, wajan, dan cerek banyak terbuat dari bahan A. Logam, B. Emas, C. Kayu, D. Karet. Jawaban yang benar adalah ya A. Logam, banyak terbuat dari bahan logam. Kemudian soal yang ke-33, di dalam termos terdapat ruang vakum untuk ruang hampa, bertujuan A. Supaya air dalam termos tidak mengalami perpindahan kalor secara konveksi, B. Supaya air dalam termos tidak berkurang, C. Supaya dinding termos kuat, D. Supaya dinding termos tidak mudah retak. Jawaban yang benar adalah A. Supaya air dalam termos tidak mengalami perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian soal yang ke-34, panci untuk memasak biasanya terbuat dari aluminium. Hal ini karena aluminium bersifat A. Isolator, B. Konduktor, C. Konveksi, D. Radiasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Bersifat konduktor. Kemudian soal yang ke-35, warna pakaian yang dapat menyerap panas dengan baik adalah A. Pakaian warna hitam, B. Pakaian warna putih, C. Pakaian warna biru, D. Pakaian warna coklat. Ya, jawaban yang benar adalah A. Pakaian warna hitam. Makanya kita pada saat siang hari tidak dianjurkan menggunakan memakai baju warna hitam, karena baju warna hitam dapat menyerap panas. Kemudian soal yang ke-36, fungsi lapisan kaca yang mengilap pada termos adalah A. Menyerap panas, B. Mengalirkan panas, C. Menghasilkan panas, D. Memantulkan panas. Ya, jawaban yang benar adalah A. Menyerap panas. Kemudian soal yang ke-37, berikut ini alasan yang tepat logam digunakan pada alat setrika karena
A. Mengilap, B. Mudah dibentuk, C. Keras, D. Dapat mengantarkan panas. Jawaban yang benar adalah D. Dapat mengantarkan panas. Kemudian soal yang ke-38. Sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk teh panas. Hal ini membuktikan terjadinya aliran panas secara A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Konveksi dan radiasi. Jawaban yang benar adalah B. Konduksi. Kemudian soal yang ke-39, kita sering menggunakan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu benda tersebut adalah setrika. Bahan setrika yang dapat mengantarkan panas adalah A. Alat pemutar panas, B. Bagian dasar, C. Bagian atas, D. Pemegangnya. Jawaban yang benar adalah ya B. Bagian dasarnya, yaitu bagian elemen panasnya. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-40. Benda ini bersifat konduktor. Benda ini memiliki sifat ringan, lentur, dan tahan terhadap karat. Benda tersebut adalah A. Kaca, B. Karet, D. Plastik, D. Aluminium. Jawaban yang benar adalah ya D. Aluminium. Demikian pembahasan latihan soal PTS atau UTS tema 6 muatan IPA kelas 5 SD kurikulum 2013. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.